Shalom semua, kita bertemu kembali saat ini. Kita mau share dengan salah seorang teman yang ada di Jakarta. Bersama-sama dengan kita belajar tentang menghadapi kehidupan di masa COVID-19 ini. Ya, tentunya selain melalui pengetahuan yang ada, tetap bersandar pada Tuhan. Nah, saya perkenalkan, ini teman kita, namanya Deborah Angel. Ya. Halo Deborah, apa kabar? Ya, halo Pendeta Somiman. Saya Bali. Ya, saat ini saya lagi posisi saya lagi ada di Bali. Ya, Oh, salam buat teman-teman semua yang udah menyiapkan waktu untuk mendengarkan sesi saat ini. Semoga apa yang bisa kita sharing hari ini bermanfaat buat kita semua. oh, jadi sudah berapa lama di Bali kali ini? Oke, sebenarnya saya datang ke Bali itu waktu kota Bali udah mulai dibuka untuk turis domestik. Jadi waktu itu akhir Juli ya, Bali udah mulai boleh dibuka untuk turis domestik dan saya terbang ke sini dari Jakarta di akhir bulan Agustus. Jadi Oh, awalnya spend sekitar 2 atau 3 minggu just for refreshing from Jakarta. Tapi akhirnya saya memutuskan saya extended my stay here dengan oh, banyak pertimbangan karena di sini lebih banyak outdoor, fresh air, dan ya, here uh, saya masih bisa kerja juga dari Bali, saya bisa berolahraga. Kayaknya my work-life balance itu I feel better to be here, that's why I'm still here. Dan murahan-murahan bisa diikutkan juga untuk bisa tinggal di Bali selama beberapa waktu during this COVID pandemic. Ya. oh, oke. Kalau misalnya kan nih kita belum kenal, kalau misalnya ada yang tanya siapa sebenarnya Deborah Angel ini, ya bisa ceritakan sedikit. Latar Oh, belakang dari mana, sekolah di mana ya? oke, sebenarnya saya lahir di Surabaya dan kemudian saya melanjutkan sekolah. Terima kasih banget dapat kesempatan bisa mendapatkan degree saya di Monash University, Melbourne di Australia. Dan Hmm, saya kerja beberapa waktu di sana sebelum saya pulang ke Indonesia. Dan kemudian I have been working for several multinational company di seperti Asia Pulp and Paper, Siemens, British American Tobacco, dan terakhir di Amazon. Sebelum saya memutuskan saya ingin menjalani sebagai lifestyle entrepreneur atau istilahnya itu self-employed. Jadi saya udah sekitar oh, 6 tahun itu saya menekunin bisnis saya sendiri di insurance industry, di mana saya bisa mempunyai lifestyle itu sesuai keinginan saya, tapi di saat yang sama saya bisa melakukan pekerjaan saya tanpa ada batasan-batasan seperti waktu saat saya masih bekerja di corporation. Nah, itu oh, sedikit background tentang saya dan pekerjaan saya dan apa yang saya lakukan selama ini in the summary. ya, makasih. Kalau tadi disebutkan ada lifestyle entrepreneur itu kira-kira fokusnya ke apa itu? Bisa ceritakan sedikit. Oke, sebenarnya entrepreneur itu artinya kan saya menjadi bos untuk diri saya sendiri. Artinya saya bisa ciptakan goal dalam hidup saya yang saya mau dengan pace saya, dengan lifestyle yang saya mau, dan otomatis apa yang saya kerjakan itu juga akan mensupport hidup saya, nggak cuma hidup saya, tapi juga untuk orang-orang di sekitar saya. Jadi istilahnya mungkin banyak orang belum terutama di Indonesia ya,
people don't really understand about life protection, health protection, or anything to protect themselves. It's not like in the Western world, di mana kalau kayak misalnya di US atau di Europe atau di Australia, people itu udah insurance minded. Jadi visi misi saya itu lebih untuk memberikan edukasi kepada teman-teman di luar sana yang memang belum mengerti banget nih betapa pentingnya dalam hidup kita itu kita harus mempunyai proteksi. Ya, proteksi di dunia ini. Of course, God is our protector, but kita juga harus nyiapin proteksi di dunia ini juga. Jadi itu sebenarnya lifestyle entrepreneur buat saya, nggak cuma saya punya lifestyle yang saya enjoy, tapi saya juga punya visi ingin membantu teman-teman atau orang-orang di lingkungan saya di sana yang memang masih belum atau pengertian tentang profesi itu masih sangat minim. Oh, jadi artinya walaupun kita percaya bahwa Tuhan itu sanggup memprotek kita, tapi kita bukan hanya berdiam diri, kita juga harus lakukan sesuatu ya. Kira-kira demikian. Iya, benar banget. Iya, jadi bisa dipakai sebagai alat. Saya merasa saya dipakai sebagai alat untuk mengedukasi orang di luaran sana ya, untuk memiliki proteksi buat diri mereka masing-masing, selain menempatkan Tuhan sebagai proteksi kita yang memang. Di masa pandemik seperti sekarang ini, kira-kira Deborah ada merasakan sesuatu kesulitan ataupun hambatan, halangan dalam menjalankan semuanya ini? Sebenarnya terus terang waktu itu saat pandemik sempat 1 atau 2 minggu saya juga sempat bingung gitu ya, karena saya berpikir dunia jadi seperti ini, seperti kayak nggak ada, dan saya berasa pikir seluruh rencana yang udah saya planning nih untuk tahun 2020 ini sepertinya tidak akan berjalan. Ya, jadi aku berpikir kembali bahwa semua orang di seluruh dunia ini mengalami hal yang sama. Jadi bukan cuma diri saya sendiri. Dan saya punya satu prinsip ya, bahwa di dalam kehidupan kita perubahan itu adalah sesuatu yang pasti. Jadi change is the only thing in our life that is constant. Nah, dan saya berpikir kalau memang perubahan itu akan selalu terjadi dalam hidup kita, artinya kita harus menyesuaikan hidup kita dengan perubahan-perubahan yang akan terjadi. Nggak cuma saat ini di pandemi ini, mungkin nanti 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, kita nggak akan tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita mempunyai mindset yang benar, bahwa kita harus beradaptasi, nah pasti kita akan bisa tuh melalui semua halangan-halangan hidup, atau melalui semua ketidakpastian yang akan terjadi dalam hidup kita. Di samping secara spiritual kita juga berdoa sama Tuhan, gitu, Tuhan. Ya. Tapi dari diri kita sendiri kita juga harus melakukan sesuatu. Nggak cuma tiap hari doa aja, tapi tetap nggak bisa move on istilahnya, nggak bisa adapt sama solution. Jadi kalau demikian, kira-kira ada nggak sesuatu tips khusus kalau misalnya seperti saat sekarang ada banyak orang yang mungkin mereka karena hampir putus asa atau mungkin mereka sudah putus asa, kira-kira apa yang boleh menjadi penghiburan, kekuatan yang bisa Deborah berikan buat mereka? Oke, mungkin kira-kira saat ini buat teman-teman di luar sana yang mungkin udah putus asa terhadap apa yang terjadi dalam kehidupan ini, tapi perlu kita pahamin ada satu hal, bahwa kalau kita masih ada di dunia ini saat ini, artinya Tuhan masih mengizinkan kesehatan buat kita. Dan saya ngajarin life lesson yang dia sampai mikir banget ya, sampai bilang gini, ternyata ya health is overrated. Jadi banyak orang itu yang selama ini
Dan saya juga berasa mungkin selama ini saya juga sama seperti itu, kita berpacu berkarir, mengejar karir, mengejar posisi, atau yang punya bisnis mengejar bahwa harus buka bisnis baru, buka pabrik baru segala macam. Akhirnya kita sampai di suatu titik kita merasa burn out, karena Iya, kita stres, karena kita selalu ngejar terus. Tapi dengan adanya COVID situation ini, saya baru menyadari bahwa apa yang kita punya itu tidak akan berarti jika hmm, kita nggak ada kesehatan. Dan buat teman-teman di luaran yang mungkin saat ini udah down dalam hal lain, tapi pegang satu hal bahwa kalau kita masih ada di dunia ini saat ini, artinya Tuhan tuh masih memberikan kita kesehatan loh. Itu satu hal yang nggak bisa dibeli, nggak bisa dinilai dengan apapun. Jadi jangan sampai dengan situasi COVID ini kita berasa itu, aduh kita like the world. Karena lebih banyak orang di luar iya. itu yang lebih buruk dari keadaan kita. Jadi itu mungkin sesuatu yang bisa memberikan kekuatan buat teman-teman di luaran sana. Ya, jadi kita mesti berpikir yang positif ya pada saat-saat sekarang ini. Artinya walaupun kita menghadapi kesulitan, persoalan dan masalah, ternyata kehidupan itu masih ada, lebih penting daripada segala-galanya, termasuk mungkin uang kita mungkin bisa berkurang, mungkin usaha kita mungkin bisa bangkrut dan sebagainya, tapi itu masih nomor dua ya dibandingkan dengan kita diberikan kehidupan. Apa artinya? Misalnya dia punya segala-galanya, tapi tadi dikatakan dia sakit misalnya, dia tidak sehat, jadi nggak ada gunanya juga gitu. Ya, Ya, mungkin juga di saat ini mungkin Tuhan mau bilang ke kita bahwa kita harus slow down iya, di kehidupan kita. Mungkin Tuhan mau kita lebih punya banyak waktu untuk spend time untuk family atau waktu bersama Tuhan juga. Karena terus terang biasanya manusia kalau berada di puncak mereka suka melupa doa atau melupa iya, Tuhan karena terlalu overwhelmed with all the wealth. Tapi mungkin dengan situasi ini Tuhan ingin ajak kita kembali lebih mendekatkan diri kepada Tuhan dan kepada teman-teman, kepada saudara di luaran yang mungkin selama ini kita sering lupa. Maksudnya kita jarang nyapa ke mereka atau phone call away atau text away karena kita terlalu sibuk banget dengan kerjaan kita, karir kita, bisnis kita. Jadi ini adalah yang tepat juga sih kita build up kita punya relationship dengan family and iya, friends iya, and iya. ya. Ya, jadi dari sisi positif kondisi sekarang ini kita bisa lebih akrab dengan family, lebih dekat dengan keluarga, orang yang biasa kita lupakan, kita bisa kontak mereka kembali. Mungkin selama ini kita sibuk, tapi sekarang kita bisa banyak waktu berkumpul dan sebagainya. Nah, saya melihat bahwasanya kan katanya sekarang lagi di Bali ya. Di Bali itu jalan-jalan atau tugasnya tetap jalan atau bagaimana? Enggak, sebenarnya kan tadi saya udah jelaskan ya bahwa saya menganggap diri saya sebagai seorang lifestyle entrepreneur karena saya ingin tetap bisnis saya berjalan, tapi saya tetap punya lifestyle yang saya mau. Oh, Jadi makanya saya pilih untuk lockdown di Bali karena saya suka fresh air, saya suka pergi berolahraga juga, gitu. And at the same time saya masih bisa kerja juga dari villa saya di Bali gitu. Jadi oh, kayak nggak menjadi halangan buat saya untuk tetap tinggal di sini, untuk tetap beraktivitas ya. Karena dengan situasi COVID ini itu kembali lagi semua ada di mindset. Jadi saya menganggapnya kalau dulu saya ketemu klien di face to face, saya harus ketemu physically dengan klien, tapi dengan keadaan COVID itu sebenarnya banyak waktu yang bisa saya pakai buat diri saya sendiri karena saya bisa cuma just phone call away atau video call away ngejelasin tentang apapun ke mereka dan segala macam.
saya pun bisa closing deal online. Jadi menurut saya segi positifnya ya, kita nggak banyak buang waktu di jalanan, karena otomatis kalau di Jakarta itu kan macet banget ya. Bisa satu tempat ke tempat lain tuh mungkin bisa ada yang 1 jam, bisa ada 2 jam gitu. Jadi Iya, saya iya. menganggap another positif situation yang bisa saya lakukan, sementara saya masih bisa hidup normal di Bali gitu. Iya, ini sudah banyak cerita juga ya yang cukup memberikan motivasi kepada orang-orang yang mungkin sedang putus asa ya, sedang merasa istilahnya sekarang anak muda bilang galau ya. Ya, Kalau enggak. kalau misalnya teman-teman yang mendengar ini berpikir bagaimana cara mereka memulai seperti apa yang Deborah lakukan, seperti lifestyle entrepreneur ini, kalau mereka juga mau memulai seperti gitu, kira-kira apa tips yang bisa diberikan buat mereka? Oke, mungkin untuk teman-teman di luar sana yang saat ini pasti ada ya yang bisnisnya jalan atau nggak jalan, atau ada pekerjaan atau terus nggak ada pekerjaan ya, bisa both side. Nah, mungkin kita bisa ambil waktu untuk kita berpikir lagi gitu ya, mengenai goal dan goal yang kita mau dalam hidup. Nah, boleh juga tuh saya memulai sebagai insurance agent karena saya berpikir saya nggak perlu keluar modal sama sekali untuk menjadi seorang insurance agent. Nah, Oh, ini mungkin saya pikir pekerjaan yang mau saya ambil itu kayaknya cocok banget deh, karena kalau setiap kita mau menjadi seorang pebisnis, apalagi di saat seperti ini, kita memulai bisnis lagi yang baru, artinya harus ada uang yang kita invest. Sementara dengan kondisi seperti ini, kita pun juga akan berpikir lebih panjang. Iya kalau bisnisnya jalan, iya kalau bisnisnya nggak jalan. Jadi optionnya mungkin bisa melakukan bisnis baru yang lagi di luaran, contoh misalnya kayak bisnis makanan ya nggak, mau nggak sebagai memulai sebagai agent insurance, agent property itu karena atau melakukan multi level marketing itu karena tipe-tipe pekerjaan yang nggak perlu untuk menginvest sejumlah modal. Nah, kalau memang ingin karir di dunia karir itu bisa juga, dan mungkin berpikir untuk ke depannya ya, untuk industri-industri itu yang kira-kira itu nggak berdampak banyak dengan keadaan ekonomi. Sebenarnya kalau insurance industry sendiri sih menurut saya itu nggak begitu terdampak dengan keadaan ekonomi. Kenapa? Karena orang jika mereka berpikir bahwa kesehatan itu penting, bahwa aset yang mereka punya itu penting, mereka pasti akan menyiapkan uang. Itu akan jadi prioritas untuk membeli proteksi. Jadi makanya saya bilang industri insurance itu tidak begitu tergantung dengan keadaan ekonomi. Mungkin untuk saat ini tetap pingin proteksi, tapi mungkin targetnya lebih rendah, preminya lebih rendah gitu. Karena mereka juga mereka punya kondisi keuangan seperti itu. Sebagai yang terakhir ini saya mau tanya kepada Deborah, boleh gak ceritakan kalau satu hari dari pagi sampai malam apa saja yang dilakukan oleh Deborah mulai dari pagi sampai malam, kegiatan-kegiatannya sehingga membuat orang-orang bisa tertarik. Oke, sebenarnya kalau pagi Sehingga mereka tidak merasa bosan walaupun di rumah gitu artinya gitu. oke. Jadi sebelum saya ke Bali, kan saya sebenarnya lockdown di apartemen saya di Jakarta ya, udah dari bulan Maret sampai bulan Agustus, jadi sekitar kayak 6 bulan. Jadi di pagi hari saya pasti memulai hari saya dengan yoga pagi, dan biasa saya suka melakukan kegiatan olahraga. Nah, waktu masih lockdown di apartemen di Jakarta, saya suka memakai YouTube
itu ada kan beberapa kelas dari YouTube, misalnya bootcamp atau yoga, tergantung kita sukanya olahraga apa gitu. Atau yang mungkin banyak dilakukan boleh juga tuh swimming atau enggak main sepeda gitu. Nah, setelah itu baru dia mulai ini ya, melihat apakah sih ada jadwal training atau meeting atau ada follow up dengan klien gitu. Jadi kira-kira itu waktu sebelum jam makan siang ya, saya lihat jadwal itu, dan kalau memang ada jadwal-jadwal tersebut ya saya lakuin mungkin sampai sore, karena saya juga orangnya lebih suka kerja itu nggak dari pagi sampai tengah malam seperti itu. Nah, baru malamnya jadi bisa lebih rileks, santai, bisa dinner, nonton TV, atau banyak teman-teman yang suka nonton drama Korea ya, seperti itu. Ya, jadi itu kira-kira perjalanan hidupnya yang satu hari biar tidak membosankan ya. Jadi tetap aktif dalam pekerjaan, dalam kehidupan, semuanya boleh dilakukan, baik hubungan dengan Ya, Tuhan dan kalau semuanya. ada yang suka hobi masak, itu waktu saya masih di lockdown di rumah, nah hampir hari itu saya coba masak-masakan resep-resep yang baru, jadi supaya kita nggak bosan, kita ada hal baru yang pelajari. Dan saya kan juga main piano, nah terus saya juga belajar lagu-lagu baru gitu. I mean, different interest gitu, tapi saya bisa gitu membuat diri saya itu excited every day and not feeling bored. I just go. Itu kembali lagi, kalian mau dengerin motivasi dari siapapun, dari motivator terhebat pun, tapi menurut saya the best motivator is yourself. Kita tuh adalah best motivator. Nah, kita tinggal list down aja teman-teman, kira-kira kita itu sukanya apa, dan kita fokus di situ. Mungkin sebelum COVID nih, kita pingin belajar main piano, atau mungkin pingin belajar gitar, kita pingin bisa dancing zumba, tapi belum ketemu kan, karena kita sibuk. Nah, mungkin ini saatnya nih, karena kita di rumah, kita banyak waktu, kita bisa mulai nih hal atau impian-impian yang selama ini belum tercapai. Iya. Ya, jadi saya bisa simpulkan dari apa yang di-sharingkan oleh Deborah tadi, bahwa motivator yang paling jempolan itu adalah diri kita sendiri gitu ya. Walaupun banyak yang memotivasi kita dengan seberapa hebatnya orang tersebut, tapi kalau kita tetap tidak menjalankannya, sama aja gitu ya. Nah, orang Surabaya gitu ya. Jadi sama aja, gak bikin apa-apa. Itu sebabnya maka kita yang menjadi motivator untuk diri kita sendiri ya. Jadi terima kasih buat Deborah ya, yang boleh share buat kita. Kira-kira ada tips terakhir yang mau disampaikan buat teman-teman? Ada? Oke, tips terakhir ini adalah saya mengganti quote ini karena saya berasa you only live once, so just live yourself to the fullest. Kita nggak pernah tahu kapan waktu kita dipanggil oleh Tuhan. Jadi saat kita masih ada kesempatan hidup di dunia ini, kita manfaatkan hidup kita sebaik-baiknya, memberikan kebaikan kepada orang di sekitar kita, dan memberikan hal-hal yang positif yang bisa membangun untuk orang di sekitar kita. Ya, jadi seperti lagu rohani ada satu judulnya, katakan hidup itu adalah kesempatan. Jadi ketika kita kehidupan, berarti kita punya kesempatan ya. Jadi kalau Tuhan masih memberikan, karena banyak orang sudah takut dalam masa COVID ini, mereka malah cemas, bahkan ada yang sudah dipanggil Tuhan. Tapi kalau kita diberikan kehidupan, itu kesempatan kita untuk berbuat banyak hal, termasuk berbuat kebaikan, lebih dekat dengan Tuhan ya. Jadi sekali lagi saya mau terima kasih buat Deborah, ambil waktunya lebih kurang 25-30 menit ya.
Tuhan memberkati Anda ya, sehat-sehat di Bali ya, menikmati Bali di sana yang masih sepi barangkali atau sudah ramai. Ya, Bali masih sepi. Waktu saya sampai, saya sempat kaget banget, itu jalan Oh, aja banyak yang biasanya full, itu udah seperti dead streets. iya iya. Jadi itu mungkin yang diharapkan, jadi sepi, merasa senang gitu, merasa, tapi dengan kesepian tersebut bisa menciptakan, katakanlah menciptakan kreasi sendiri sehingga hidup kita itu tidak boring, tidak bosan, tapi setiap hari punya kegiatan tersendiri untuk membangkitkan dan memotivasikan kita dan menghasilkan karya malah ya, termasuk kalau bisnis menghasilkan uang gitu. Jadi di rumah juga bisa menghasilkan segala sesuatu ya. Jadi kalau semuanya ini serahkan kepada hikmat Tuhan, yang pertolongan Tuhan pada kita lah. Saya yakin Tuhan pasti akan menolong kita kalau kita mau lakukan seperti demikian. Ya. Jadi sekali lagi Ya, terima kasih ya untuk kesempatannya ya. Bye bye. ya, Ya. ya, have a good day. Jadi teman-teman tadi sudah di-share oleh Deborah yang saat ini berada di Bali. Kiranya apa yang di-sharekan boleh jadi berkat buat kita semua. Tuhan menolong kita ambil yang positif yang dapat kita kerjakan supaya kita boleh tetap semangat di masa COVID seperti begini, memberikan kekuatan pada kita dari Tuhan saja. Terima kasih.